Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya sama-sama kita menyanyikan satu pujian, Janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji Engkau, sebab di saat yang indah ini kembali kami mau diberkati, dilawat dan diteguhkan lagi oleh Engkau lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami, dan mengurapi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan diberitakan di dalam sukacita Tuhan, dan menjadi rema firman yang hidup dan menghidupkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang di sorga, Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami di dalam kebenaran firman dan melalui firman yang diberitakan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur pasal 119 ayat 116. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-116. Mari kita akan membaca firman Tuhan itu bersama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-116. Kita mulai membacanya. Mulai. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, perenungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema atau pokok perenungan, yaitu percayalah pada janji Tuhan. Percayalah dan berpeganglah pada janji Tuhan. Sekali lagi, pokok perenungan kita adalah percayalah
dan berpeganglah pada janji Tuhan. Saya membaca sekali lagi pembacaan firman Tuhan tersebut. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada beberapa kebenaran yang Tuhan mau nyatakan bagi kita lewat firman Tuhan yang kita baca pada ayat yang ke-116. Yang pertama, pada ayat 116, kalimat yang pertama, topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Pertama, pada kata topanglah aku sesuai dengan janjimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada ayat ini kita temukan bahwa ada janji Tuhan yang dipercayai, yang dipegang oleh pemazmur. Pemazmur mempercayai janji Tuhan. Pemazmur berpegang pada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ada janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan pemazmur. Ada janji-janji yang difirmankan dan diucapkan Tuhan bagi pemazmur. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pada bagian yang pertama ini tentu kita semua, saudara dan saya, juga sama seperti pemazmur. Kita percaya dan juga kita tahu, kita berpegang pada janji-janji yang Tuhan telah nyatakan bagi kita di dalam firman Allah, di dalam Alkitab yang kita pegang ini. Firman Tuhan yang di dalamnya terkandung janji-janji Allah, itu telah dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya di dalam Alkitab ini. Dan kita percaya, kita pegang pada janji-janji itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap janji dan perkataan Tuhan yang telah diucapkannya adalah firman yang hidup yang diberikannya kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Nah, pemazmur juga memiliki sikap yang sedemikian. Bahwa ada janji-janji yang telah difirmankan Tuhan baginya dan dia berpegang pada janji itu. Bagian yang kedua pada kalimat yang pertama tadi, yaitu topanglah aku. Bapak, Ibu, Saudara, bahwa di dalam kehidupan pemazmur, dia menyandarkan seluruh hidupnya pada janji Tuhan itu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di atas atau di dalam janji Tuhan itu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa dalam kehidupan pemazmur, dia mengandalkan janji Tuhan untuk hidupnya. Nah, pada bagian yang kedua ini, saudara dan saya pun dapat bersikap seperti pemazmur, belajar daripada kehidupannya, dan berkaca dari firman Allah hari ini. Bahwa kita dapat mengandalkan firman Allah untuk menopang hidup kita. Itu artinya bahwa setiap janji yang telah Tuhan firmankan, ucapkan itu, dapat menguatkan, dapat menghidupkan, dapat meneguhkan, dan dapat membuat hidup kita tetap kuat, tetap ada, tetap bertahan. Itu yang kedua yang kita dapat temukan dari kalimat yang pertama dari Mazmur pasal 119 ayat 16. Topanglah aku sesuai dengan janjimu. Kemudian pada kalimat yang kedua, pada bagian yang pertama tadi, supaya aku hidup. Bagian yang kedua pada kalimat yang pertama tadi yaitu supaya aku hidup. Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ketika ada janji Tuhan yang dipercayai dan dipegang oleh pemazmur, yang dia percaya bahwa janji Tuhan yang dia pegang dan dia percaya itu dapat menopang hidupnya, dapat meneguhkan hidupnya, dapat menguatkan hidupnya, dan dapat membuat kehidupannya terus berlanjut, maka bagian yang ketiga dikatakan bahwa ketika dia pegang pada janji-janji Tuhan itu, maka dia sungguh-sungguh akan hidup. Dia sungguh-sungguh akan hidup. Apa artinya itu bagi pemazmur? Itu artinya bahwa janji Tuhan yang dia percayai, janji Tuhan yang dia pegang, yang telah difirmankan Tuhan baginya, itu adalah sumber kehidupan bagi dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, pada kebenaran yang ketiga ini pun,
kita dapat belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur ini. Bahwa setiap janji dan firman Allah yang kita pegang, itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Janji-janji Tuhan akan menghidupkan hidup kita. Janji-janji Tuhan akan membuat hidup kita hidup dalam kehidupan yang sebenarnya. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, bahwa hidup kita benar-benar akan hidup ketika Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya bisa dipertahankan dan dapat dijalani ketika janji-janji Tuhan itu digenapinya dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita perhatikan pada kalimat yang kedua dari ayat 116 tadi. Dikatakan, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemazmur menyampaikan permohonannya, harapan hatinya kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku berpegang pada janjimu, aku percaya pada janjimu, maka janganlah membuat aku malu. Sebab aku telah menaruh harapanku pada janji-janjimu itu. Harapanku pada perkataanmu itu. Harapanku pada firmanmu itu. Ketika aku percaya dan berpegang pada perkataanmu, pada janjimu itu, janganlah engkau membuat aku malu, Tuhan. Janganlah membuat pengharapanku itu menjadi pudar, menjadi pupus atau tidak tergenapi atau menjadi sia-sia. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan setia. Dan ketika saudara dan saya percaya pada janji-janjinya, percaya pada perkataannya, Dia tidak akan pernah membuat kita malu. Dia tidak akan pernah membuat pengharapan kita itu pudar. Dia tidak memberikan kepada kita harapan yang palsu. Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, pemazmur dengan jelas menyatakan, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap janji-janji yang Tuhan nyatakan kepada kita orang-orang yang percaya akan membangkitkan di dalam hati dan kehidupan kita suatu pengharapan. Pengharapan dalam hidup kita akan membuat kita tetap mampu menjalani hidup ini. Pengharapan yang ada dalam kehidupan kita akan membuat kita tetap bersemangat. Pengharapan yang ada dalam kehidupan kita akan tetap mengarahkan kita pada tujuan dan fokus hidup yang jelas. Pengharapan yang ada pada kita akan membuat kita terus bergairah menjalani hidup ini. Pengharapan yang ada dalam kehidupan kita akan terus membuat kita memiliki cita-cita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa pengharapan itu ada dalam hati kita? Pengharapan itu ada dalam hati kita karena kita percaya pada janji-janji Tuhan. Kita percaya pada janji-janji Allah. Kita percaya bahwa apa yang telah diucapkan oleh Tuhan, telah dijanjikan oleh Tuhan, itu pasti digenapinya dalam kehidupan kita. Apakah janji Tuhan tentang keselamatan? Apakah janji Tuhan tentang berkat-berkat Allah secara jasmani? Apakah Tuhan berjanji tentang, atau janji-janji Tuhan tentang kesehatan? Janji-janji Tuhan tentang pemulihan? Janji-janji Tuhan tentang perlindungan? Dan apapun janji Tuhan tentang sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya yang telah kita baca, telah kita terima dari firman Allah di dalam Alkitab ini, kita layak untuk mempercayainya, kita layak untuk berpegang pada janji-janji Tuhan itu, karena Tuhan tidak akan menyia-nyiakan pengharapan kita. Tuhan tidak akan memberikan harapan palsu bagi kita. Dia tidak akan mempermalukan kita ketika kita menaruh harapan pada dirinya, pada apa yang telah dijanjikannya, yaitu firman-Nya yang telah diucapkannya untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 12, Mazmur pasal yang ke-12, kita membaca ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini.
Bapak Ibu Saudara, dari 2 ayat ini kita semua sama-sama mengetahui bahwa dikatakan janji Tuhan itu janji yang murni. Ketika janji Tuhan yang murni itu diucapkannya, maka janji itu lahir dari hati yang tulus dari Allah. Hati yang penuh kasih, hati yang sungguh terbuka bagi kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, artinya bahwa janji itu adalah janji yang sungguh-sungguh, yang lahir dari hati Tuhan. Janji yang sungguh-sungguh diucapkan oleh Tuhan untuk digenapinya dalam kehidupan kita. Janji yang diucapkannya yang tidak akan didustainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah janji yang murni. Maka ketika Tuhan telah berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Dikatakan pada ayat yang ke-8, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengucapkan janjinya bagi kita, dan kita percaya janji itu, kita pegang janji itu, Tuhan tidak berdusta bagi kita. Dia akan menepatinya. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang juga menyatakan dan menjelaskan bagi kita. Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-23. Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita membaca sama-sama ayat tersebut. Bilangan 23 ayat 19. Kita mulai membacanya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan jelas firman Tuhan menyatakan bahwa Allah bukan manusia yang ketika telah berjanji atau telah mengatakan sesuatu dapat berdusta atau tidak mampu menepatinya. Tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah ketika Dia berfirman, Dia akan menepatinya. Dia akan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menggenapinya. Setiap janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita percayai dan kita pegang adalah firman Allah. Maka ketika saudara dan saya percaya pada janji-janji Tuhan, Dia akan melakukannya. Dia akan menggenapinya. Tuhan akan menepatinya dalam kehidupan saudara dan saya. Asal kita percaya janji itu, asal kita pegang pada janji itu tanpa ada keraguan, tanpa ada kesangsian, tanpa ada ganjalan dalam hati kita yang membuat kita pesimis, yang membuat kita ragu, yang membuat kita tidak sungguh-sungguh berpegang dan mengimani akan janji Tuhan itu atau percaya janji Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang selama ini membuat kita ragu terhadap janji Tuhan? Apa yang selama ini membuat kita tidak mampu untuk berpegang pada janji Tuhan? Tidak mau berharap pada janji Tuhan? Mari kita tinggalkan itu. Seringkali kita mengandalkan kemampuan diri kita, sehingga kita menganggap bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan tidak perlu kita harapkan. Mungkin kita mengandalkan keuangan kita. Mungkin kita mengandalkan jabatan kita. Mungkin kita mengandalkan koneksi kita. Atau apapun juga yang kita andalkan. Seringkali andalan-andalan yang bersifat duniawi itu, atau pengandalan-pengandalan yang bersifat duniawi seperti itu, membuat kita tidak mau berharap banyak kepada Tuhan. Apalagi ketika kita ada dalam penderitaan, ada dalam kesengsaraan, ada dalam ujian, ada dalam cobaan, ada dalam persoalan, ada dalam masalah. Seringkali harapan itu menjadi hilang dalam diri kita. Seringkali harapan itu menjadi pudar dalam diri kita. Akan tetapi hari ini Tuhan mengajar saudara dan saya. Mari kita menaruh harapan kita hanya pada janji-janji Allah. Kita menaruh harapan kita hanya pada perkataan firman Allah yang telah diucapkannya untuk kita. Kita percaya bahwa setiap perkataan, yaitu janji-janji Tuhan yang telah keluar dari mulut Allah, yang adalah firman Allah. Ketika saudara dan saya percaya pada janji firman itu, maka Tuhan Allah, Dia akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Apa artinya Dia menggenapi janjinya? Artinya bahwa janji yang telah dinyatakannya itu, atau janji yang telah diucapkannya itu, ketika kita percaya dan berpegang pada janji-janji itu, Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan menyatakan sebagai kebenaran Allah yang terbukti dalam hidup kita, untuk kita lihat, untuk kita nikmati dalam kehidupan saudara dan saya.
Apakah itu janji keselamatan? Apakah itu janji kesehatan? Apakah itu janji perlindungan, janji keamanan, janji urapan Allah, janji pertolongan Allah, janji berkat-berkat Allah secara materi atau secara rohani? Apapun itu janji Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu percaya dengan sungguh-sungguh pada janji itu. Kita percaya dan berpegang sungguh-sungguh pada perkataan Tuhan itu. Karena kita tahu, Allah yang telah berjanji, Allah yang telah berfirman itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah yang penuh dengan kuasa untuk menepatinya. Dia bukan manusia yang dapat berdusta. Tapi dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mampu. Allah yang sanggup untuk menepati apa yang telah dikatakannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjalani seluruh hari-hari hidup kita berdasarkan pada janji-janji Allah yang kita imani, kita percayai, dan yang kita pegang dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karenanya, saudara, mari simpan janji-janji Tuhan dalam hati kita setiap hari. Ingat janji-janji Tuhan dalam pikiran kita. Perkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita tiap hari. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri oleh rohnya, oleh kasihnya, oleh kemurahannya, oleh kesetiaannya, dia akan menggenapi janji-janjinya itu dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk kita nikmati, untuk kita alami, untuk kita rasakan, untuk kita miliki hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, dalam seluruh kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami memuji Engkau. Sebab janji-janji Tuhan yang telah Engkau ucapkan bagi kami adalah janji-janji yang murni, yang dapat kami percayai, dapat kami pegang. Oleh karena Engkau Tuhan yang telah mengucapkannya, telah berfirman kepada kami bahwa janji-janji yang Engkau ucapkan itu pasti Engkau genapi. Asal kami mau percaya pada janji itu, kami mau menaruh harap pada janji-janji itu, kami mau berpegang teguh pada janji-janji itu, dan kami menyimpan janji-janji-Mu itu dalam hati dan kehidupan kami. Kami percaya Engkau menggenapinya hari lepas hari dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, genapi janji-Mu Tuhan, janji perlindungan, janji kesehatan, janji keselamatan, janji pemulihan, janji keamanan, janji damai dan sukacita, janji penyertaan Allah, janji jaminan keselamatan yang telah Engkau firmankan. Kiranya Tuhan genapkan itu dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, baik pribadi dan keluarga. Kiranya Tuhan genapkan itu bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat di Provinsi Papua, di Kabupaten Merauke, bahkan di seluruh dunia ini, yaitu bagi mereka yang percaya dan berpegang teguh pada janji-janji firman-Mu itu. Supaya nyatalah kemuliaan-Mu, supaya nyatalah bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdusta, supaya nyatalah bahwa Engkau Yesus adalah Allah yang setia pada janji-Mu itu. Bapa yang di sorga, apalagi di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19, di tengah-tengah pergumulan ekonomi, di tengah-tengah pergumulan keamanan, di tengah-tengah pergumulan baik pribadi dan rumah tangga yang dialami oleh umat Tuhan, baik yang dikatakan, baik yang diceritakan, baik yang disingkapkan, ataupun yang ada di dalam hati dan kehidupan mereka, yang mereka sembunyikan sekalipun. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau mengetahui segala pergumulan kami. Genapi janji-Mu itu dalam kehidupan kami semua, ya Tuhan. Pulihkan kami Bapa, berkati kami sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga. Lindungi segenap umat Tuhan, Gereja Philadelphia Merauke. Tidak ada yang binasa ya Bapa. Tidak ada yang jatuh ke dalam pencobaan. Tidak ada yang meninggalkan iman dan pengharapan mereka di dalam Yesus. Tidak ada yang kasihnya pudar ya Tuhan. Tapi sebaliknya, lewat firman Tuhan hari ini, kasih kami, iman kami, pengharapan kami kepada Kristus semakin diteguhkan lagi. Terima kasih ya Aba Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukuri berkat firman Allah. Kami syukuri janji-janji Tuhan yang telah Tuhan genapkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih. Amin.